Dilarang memakan botol plastik. Tidak boleh. Gunakan botol minum agar tidak menambah sampah plastik. Dilarang menggunakan kresek plastik karena akan menambah sampah plastik dan membahayakan untuk laut. Gunakan tas kain sebagai tas belanja ataupun tas bawaan Anda. Sebagai orang Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa perairan di Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Namun, kalian tahu nggak sih bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kedua penghasil sampah perairan terbanyak di dunia? Sayangnya, hal itu dibenarkan dan sudah terbukti diteliti yang dilakukan di Georgia University. Hal itu bisa terjadi karena mayoritas perusahaan Indonesia menjual produk mereka dari sabun mandi hingga makanan yang berbentuk kemasan. Sehingga pemerintah pun belum bisa memaksimalkan peraturan dan pengolahan limbah agar sampah tidak sampai ke laut. Kalian tahu kan kalau sampah di laut bisa mencemari ekosistem di sana? Dan kalian tahu nggak kalau sampah di laut juga bisa berbahaya untuk manusia? Sebagian besar hewan di laut sebenarnya buta warna, tidak bisa membedakan makanan dan sampah. Mereka lebih menggunakan sensor perasaan dibanding visual. Nah, jika kamu memakan hewan laut yang mengkonsumsi plastik, itu bisa berbahaya dan mengganggu kesehatan kamu loh. Pada tahun 2015, terdapat survei yang mengatakan Indonesia setidaknya menghasilkan 0,48 hingga 1,29 juta ton per tahun sampah di laut. Selain dari sebab yang sudah dipaparkan oleh Sofi, ternyata ada beberapa penyebab lagi loh kenapa sampah laut yang dihasilkan Indonesia terus meningkat, yaitu meningkatnya populasi masyarakat. Meningkatnya populasi masyarakat dapat dipastikan akan membuat penggunaan plastik dan limbah lainnya meningkat, terutama plastik karena sifat plastik yang kuat, ringan, tahan lama, dan murah sehingga mudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun karena sifat plastik tersebut, plastik menjadi tidak mudah terurai dan akan berbahaya bagi lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Tapi kalian tahu nggak apa yang lebih berbahaya dari plastik? Jawabannya adalah mikroplastik. Plastik berubah menjadi mikroplastik karena aktivitas sinar UV dan abrasi di perairan. Dengan ukuran mikroplastik yang kecil, membuat organisme laut seperti ikan, udang, dan mamalia laut tidak sengaja menelan mikroplastik tadi, dan akan sangat berbahaya jika manusia mengkonsumsi organisme laut yang sudah memakan mikroplastik. Jika kalian tahu peribahasa apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, mungkin kasus plastik ini bisa menjadi analogi yang tepat untuk peribahasa tadi. Manusia menggunakan plastik, lalu membuangnya ke alam, dan alam mengembalikan plastik tersebut kepada manusia. Wah, dari pembahasan Ken dan Sophie yang tadi mereka jelaskan, kita jadi tahu ternyata sampah di perairan Indonesia tidak hanya berbahaya untuk lingkungan, tetapi berbahaya juga untuk manusia. Menurut dosen perikanan dan kelautan Universitas Padjadjaran Noir Primadona Purba, sampah plastik selalu berakhir di lautan. Sampah yang berasal dari lautan akan kembali lagi ke daratan dan menjadi hidangan di atas meja. Wah, serem banget ya. Karena dari itu, kita harus menjaga ekosistem laut dari sampah, terutama sampah plastik mulai dari kita sendiri, seperti menggunakan sedotan stainless, mengganti plastik kresek dengan tas kain, membawa botol minum, dan mengurangi penggunaan botol plastik, dan menyebarkan kesadaran kepada masyarakat betapa bahayanya sampah di lautan. Maka dari itu, kurangi sampah plastik mulai dari sekarang.